Tante Ratna mungkin bisa sharing sedikit di awal ketika Frater Elson mengungkapkan keinginan ini, tanggapan Tante sebagai orang tua bagaimana, lalu sekarang, di waktu sekarang melihat ke belakang, mungkin nih sekarang banyak teman-teman yang nonton, yang join di YouTube, yang nonton, mungkin juga mengalami pergumulan yang sama, orang tuanya mungkin nggak ini. Pesan apa yang Tante bisa sharingkan kepada orang tua yang merasa apa yang Tante rasakan dulu 13 tahun yang lalu? Ya, baik Luis, benar. Waktu pertama awal Elson itu izin untuk masuk seminari menengah, memang Tante nggak jawab ya. Memang jawabnya enggak waktu itu. Kenapa gitu ya? Kenapa? Kok saya jawabnya enggak? Karena memang benar Elson tuh semua sendiri, serba sendiri. Daftar sendiri, Tante nggak tahu sama sekali. Kemudian Tante suruh ke Tresia, daftar ke Tresia, awalnya nggak mau. Tapi akhirnya dia daftar, ikutin Tante, daftar ikut tes juga. Tapi tesnya ya pasti diisinya asal isi, sehingga nggak lulus gitu. Ya, karena tujuan utamanya dia mau ke seminari gitu kan. Ya sudah. Akhirnya kenapa Tante nggak setuju itu, nggak mengizinkan, bukan kenapa-napa. Yang pertama adalah sedih ya kita berpisah. Baru 15 tahun, kok cuma sebentar ya saya hidup dengan anak saya cuma 15 tahun ya sama-sama gitu. Kok kemudian harus pergi gitu kan. Nah itu yang pertama. Terus sama seperti Romo Adrian, orang tua Romo Adrian itu rasakan sama persis. Aduh nanti anak saya di sana capek ya, cuci baju sendiri, setrika sendiri, nanti cuci piringnya banyak gitu kan. Semua kebayang yang susah-susah. Nah, sebagai orang tua tentunya rasanya aduh kasihan ya. Padahal di rumah sama kita dia enak loh gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Elson itu anak-anak, tapi dia seperti sahabat sama Tante. Nah, itu Tante juga takut tuh kehilangan waktu itu. Nah, sahabat Tante pergi nih. Terus nanti kita gimana ya? Nah, itu yang keduanya juga. Karena Elson memang anak, tapi dia bisa seperti sahabat deh. Kita ngobrol tuh enak banget sama Elson. Walaupun ya masih SMP dia waktu itu kan. Yang kedua, Tante merasa benarkah ini panggilannya? Karena usianya masih muda. Betul nggak? Apakah karena keinginan sesaat? Nah, Tante ingin panggilan itu benar-benar, bukan hanya sekedar keinginan sesaat. Nah, Tante katakan sama Elson, cobalah tahan sebentar, lulus SMA atau lulus S1 baru kamu masuk. Gitu. Nah, jangan sampai hanya coba-coba nggak cocok nanti udahan. Nah, itu yang Tante tidak inginkan sebenarnya. Tapi kenapa ya? Yang namanya Elson ya Elson lah. Itulah Elson. Sekali saya mau, ya saya akan jalani. Kalau itu udah keputusan saya, dan itu akan saya jalankan. Gitu. Itu namanya Elson Luis. Ya. Kemudian dia kayaknya yakin dengan keputusannya. Nah, besok dia mau berangkat ke seminari Wacana Bakti, itu kalau nggak salah hari Senin, minggunya Tante ajak ke Romo Yohanes dengan tujuan adalah membatalkan gitu loh. Nah, Tante terus cari frater, cari Romo ya waktu itu, Romo apa frater Tante lupa, terus kita ngobrol, nih gimana dong, tolong anak saya. Tapi ternyata salah. Romo itu mendukung Elson, benar kamu teruskan. Memang panggilan itu harus disemai, harus dipupuk dari awal, dari muda, bukan tiba-tiba nanti kalau dia disemai kamu akan gugur di tengah jalan katanya gitu. Bibitnya itu nggak akan berkembang katanya gitu. Nah, akhirnya wah ini Tante pikir ya sudahlah, berarti memang ini rencana Tuhan. Akhirnya berangkatlah dia, pergilah dia, masuklah seminari menengah di Wacana Bakti. Kelihatannya sih papinya setuju ya kalau Tante lihat pada saat itu. Tapi ya sama lah, pada saat udah mau berpisah di Seminari Wacana Bakti, papinya menangis juga. Nangis, Tante bapak kaget, oh bisa ya papinya nangis. Lah selama ini Tante kenal tuh papinya tegar gitu kan orangnya. Tapi setelah berjalannya dengan waktu, memang Tante 3 bulanan, kali ya 3 bulan, 4 bulan tuh benar-benar belum bisa, sedih aja gitu kan.
ingat sama dia. Kalau pulang kerja sedih, nangis gitu kan. Ya, nggak ada Elson. Biasa kalau pulang dipanggil mam, dengar suara dia panggil tante seperti itu kan. Ini tante pulang kerja nggak ada yang manggil nih gitu kan. Terus ke kamarnya kosong gitu kan. Nah itu yang buat mungkin masa penyesuaiannya. Terus kalau kita makan, kita pergi keluar makan, ingat dia makan apa ya di sana ya, terus dia gimana ya gitu. Nah benar juga kata Romo Adrian. Romo dia mengatakan begitu melihat Elson dari bulan ke bulan pas kunjungan orang tua datang, itu anak kok kayaknya happy banget ya. Wah, jalannya tambah gagal. Itu ketawanya, senyumnya kan kalau jalan goyang semua dia kan, goyang gitu kan. Wah, dia kayaknya bahagia banget. Nah, jadi itu yang membuat tante akhirnya pelan-pelan ikut bahagia. Benar lagi-lagi kata Romo Adrian. Ya, kami ini orang tua, apa sih bahagianya? Bahagianya kalau lihat anak bahagia. Kalau anaknya bahagia, maka kami ini orang tua akan bahagia. Karena melihat itu anak di sana begitu walaupun susah, capek, dan seterusnya, tapi dia kok bahagia sekali ya. Nah, jadi tante akhirnya izinkanlah merasa bahagia. Inilah yang yang impiannya, kebahagiaannya. Terus yang buat berlebih-lebih lagi pada saat waktu ke Filipina itu tante sebenarnya izinkan. Mungkin Elson lihat, mungkin tante nggak tahu dari mana dia merasakan tante kurang mengizinkan. Tante izinkan, cuman itu lagi-lagi berpisah lagi. Tambah jauh lagi dari Jakarta Surabaya, dari Surabaya ke Filipina gitu kan. Waduh gitu kan. Waktu di Surabaya tante tiap ulang tahun datang gitu. Waktu masih di Surabaya setiap ulang tahun datang dia pagi-pagi buat surprise buat dia gitu ya. Mulai dari seminari menengah juga demikian. Kalau dia ulang tahun tiba-tiba kita muncul di gereja ikut misa sama dia gitu kan. Kalau ke Filipina kebayang kan, waduh jauh deh kalau ulang tahun datang ke Filipina, jadi nggak pernah datang jadi ke Filipina kalau ulang tahun seperti itu. Nah terlebih lagi ya Wis, pada saat Elson kalau pertama, pada saat kami jalan menuju altar, itu tante nggak tahu tiba-tiba merasa ada suatu perasaan yang merasa itu sepertinya bahagia sekali, merasa terangkat sekali beban yang sama ini ragu-ragu, akankah bahagia anak saya, benarkah anak saya di sini panggilannya, tapi saat itu kami melangkah bersama, perasaan itu hilang, betul-betul hilang. Yang ada pada saat itu adalah rasa bahagia dan rasa bersyukur. Syukur yang tidak terhingga pada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas rahmat Tuhan. Tante begitu menyadari Tuhan itu sungguh baik. Kalau Elson sampai bisa kaul pertama itu adalah karena kemurahan Tuhan, karena rahmat Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena Elson bisa sampai kaul pertama. Nah, sejak itu Tante betul-betul merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, dari tahun 2007 sampai 2000 Elson itu 2015 ya, kaul pertamanya 15. Nah, dari 2007 8 tahun itu Tante alami macam-macam perasaan, tapi pas 2015 itu benar-benar perasaan yang rasanya bahagia, bebas, lega, dan suatu rahmat yang Tante terima dari Tuhan. Demikian Wis, terima kasih. Iya, Tuhan. Thank you banget sharingnya Tante. Buat teman-teman yang nonton, sekedar buat referensi aja, ini Frater Elson sebelum dia masuk ke biara ini ya, kurusnya seperti ini ya, sekarang jadinya seperti itu. Jadi Tante nggak perlu khawatir, makannya nggak kurang. Ini justru yang membuat Tante bahagia itu karena lihat dia bahagia. Terus yang kedua, apa pesan Tante buat orang tua yang anaknya merasa terpanggil, yang anaknya mulai ingin masuk seminari? Pesan Tante adalah, bila anak-anak kita terpanggil untuk menjadi romo, suster, atau bruder, itu adalah suatu kebahagiaan banget. Suatu kebahagiaan, suatu rahmat, suatu berkat buat keluarga. Contohnya misalnya yang Tante rasakan sekarang berkat itu karena Elson Dominican, Tante jadi
masuk Dominikan Awam. Yang betul kata Papa tadi, dengan masuk Dominikan Awam itu kita tumbuh, kehidupan kita, studi kita bertumbuh, kehidupan berdoa kita bertumbuh. Kemudian yang lebih lagi, saudara tuh banyak, keluarga itu tambah besar, tambah banyak keluarga kita. Dan itu yang membuat suatu kebahagiaan juga buat tante saat ini. Ya. Nah, jadi jangan takut kalau anak-anak kita memilih panggilan hidupnya menjadi romo, suster, bruder sebagai orang tua adalah itu suatu rahmat dan kita harus mendukungnya. Biarlah anak-anak mewujudkan impiannya. Mereka akan bahagia. Mereka bahagia, kita pun bahagia. Dan kalau mereka bisa mewujudkan impian mereka, tentunya mereka bahagia dan kita akan bahagia. Dan dengan mereka dengan menjadi romo, jadi suster itu betul. Kita tidak akan pernah kehilangan anak kita. Yang tante takutin akan kehilangan anak, tante tidak akan tidak merasakan itu lagi. Ya, tante malah merasakan lebih banyak lagi saudara, lebih banyak lagi anak. Aduh, suster-suster itu seperti anak ya. Suster-suster muda itu kalau ke tante itu rasanya seperti orang tua ke tante, dan tante merasa dicintai oleh suster-suster, oleh frater-frater dan romo-romo. Pokoknya judulnya bahagia gitu. Jadi para orang tua kalau mau bahagia, relakanlah anaknya untuk menjadi romo, jadi suster. Itu pesan tante ya. Terima kasih Wis untuk kesempatannya. Ya. Terima kasih Tante. Jadi ini menarik banget, satu hal yang saya tangkap bahwa proses panggilan ini juga adalah proses bagi kita mungkin sebagai anak yang menjalani proses dan juga orang tua ikut dalam berproses di dalam perjalanan ini ya. Thank you banget Tante Ratna. Thank you sharingnya ini. Banyak banget yang komen terharu, sangat terinspirasi dengan sharing dari